Oke abah meuli rokok heula. Eta goblok di mitoha minantu tolol. Beres meuli rokok. Bah kocok bah, dikocok itu gaple ku mitohana, ku mertua. Cok seret dibagikan. Seret dibuka eta minantuna geus ngagitek-gitek suku bae. Cek minantuna aya di kula kabeh. Berem banget mitohana, bangep. Mitoha kesel meureun di kitu-kitu ku minantu. Cek mitohana modar dia minantu. Cek minantuna lamun kula modar anak bapak jadi rangda. Ka Bandung jeung ka Medan nu burung jeung nu geblek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ahli taqwa wal jud salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man fariha bina farihna bihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil. Puja dan puji marilah kita panjatkan ke hadirat ilahi rabbi. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan pada junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para kiai, para ustadz, para sepuh, para pimpinan majelis taklim pondok pesantren sekecamatan Sukadana umumnya, khususnya sedesa Sukadana mana nih? Sukadana Tengah yang sekaligus saya hormati. Marilah kita doakan semoga para kiai, para ustadz, para sepuh senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, panjang umur yang barokah. Aparatur pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Wakil Bupati Lampung Timur saat ini hadir yang diwakili oleh Bapak Ilyas, juga Muspika Kecamatan Sukadana saat ini hadir Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, wabil khusus Bapak Kepala Desa yang baru. Kita doakan semoga para pejabat kita dari atas sampai bawah senantiasa Allah berikan taufik hidayah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi yang diprakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua. Semoga para pemuda pemudi Kampung Banding senantiasa Allah jadikan pemuda-pemudi yang soleh dan solihah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Sudah saya dengar dan kita dengar semua sambutan baik Bapak Bupati atau yang mewakili juga Bapak Camat bahwa Lampung Timur ini termasuk Indonesia mini. Jadi macam-macam ada. Suku dari bermacam daerah juga ada. Jadi saya ini bapak-bapak ibu-ibu ngomongnya pakai bahasa apa? Apakah Sunda Raya, Jawa Raya, Lampung Raya, Indonesia Raya, apa campur raya? Apa Inggris Raya? Lamun kula ngomong Inggris bisi urang dia teberi saeun nih Ustaz. Malah bengke. Nyahona yes-yesan doang jeung no-noan sakitu unggul. Mohon maaf Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak yang mewakili Bupati, mungkin saya bahasanya campur. Bahasa Indonesia, bahasa kita, juga mungkin saya dikit bahasa Sunda. Karena banyak yang sini orang Sunda, juga saya asli orang Sunda. Jadi saya dikit campur dengan bahasa Sunda. Satuju? Atau rek satuju rek ente kumaha kula bae lebah dieu mah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini saya insya Allah berbicara akan pakai judul. Apa Kiai judulnya? Maulid. Saat ini kita bagi dalam 3 babak tidak bersambung. Sambungkannya Pak Camat, Pak Bupati nanti insya Allah tahun depan. Semoga panjang umur semuanya. Pertama, pengertian maulid. Yang kedua, kedudukan maulid. Yang ketiga, motivasi muludan. Kita mulai babak yang pertama, pengertian maulid. Ulama mengatakan dhabit, santri mengatakan ta'rif, pelajar mengatakan definisi. Kata bahasa kita, apa sih yang dinamakan maulid? Cek orang Sunda nama kos kumaha nu diaranan muludan. Ibu-ibu, orang dia orang banding nyebutna, bilangnya itu Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, maulid apa mulud? Jawab. Pantes monyong doang belut mulud. Ndak apa-apa, maulid boleh, mulud boleh. Apa yang dinamakan maulid? Nah, kita kaji sekarang. Seorang ulama namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini ulama meninggal 911 Hijriah. Beliau mendapat gelar Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini orang Palestina, di mana Suyut itu kampung Suyut, kota kecil perbatasan antara Israel dengan Palestina. Beliau ini mendapatkan gelar, pribadinya disebut keajaiban dunia. Mengapa? Sebab karangan kitab-kitabnya lebih dari 600 jilid. Setelah Imam Syafi'i wafat, meninggal dunia, tidak ada ulama secanggih otak Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Syafi'i orang Gaza, orang Palestina. Imam Jalaluddin As-Suyuti orang Palestina. Makanya orang Palestina hebat, kuat. Walaupun dijajah ratusan tahun oleh Israel, Palestina tidak menyerah, saudara-saudara. Otaknya canggih orang Palestina. Di antaranya ulama ini. Beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Kitabnya 2 jilid. Ya, Ustaz Kurnia. Di Indonesia mah eueuh kitabna, Bu. Ieu kula ge ieu kitab menang ekspor import di luar negeri. Menang melit di Jazirah Arab. Di Indonesia enggak ada. Pak Ilyas, Pak Camat, Pak Lurah kitabnya. Saya beli dari Jazirah Arab waktu hajian tahun 2003. Beliau mengatakan, ma huwal maulid huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minal ayati thumma yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Paham bapak-bapaknya? Atau kaciri molot tebecus. Ibu-ibu na paham? Atau komo model kieu mah aya daek ngaji geulangna anyar 0,5 meter. Laju bae hayang ka deuleu.
sasalaman kuat dipapai teteh cager cenah kieu. Nu saurang deui emasna anyar kalungna 50 gram. Geus kieu bae cenah kula mah heureudang geus 4 poe heureudang bae. Nah, ibu-ibu aya ngaji pamer si Rodiah. Ada menjadah doang. Si Rodiah. Si Masito aya. Si Mimin, si Anah segala. Teh Ici aya. Komplit Pak orang Sunda mah namanya. Maksudnya begini bapak-bapak, ibu-ibu. Kata Imam Jalaluddin, Pak nih, kalau acara ini pengen disebut maulid, huwa ijtima'un nas, satu kudu kumpul manusia. Alhamdulillah bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya ada, pejabatnya ada, ustadz kiainya ada. Alhamdulillah, waktu, hari, tanggal, tahun, bulan tidak menjadi soal. Kapan saja dalam bulan apapun bisa saja dikatakan maulid, satu kudu kumpul manusia. Hiji tah. Cuma ndak setiap-tiap kumpulnya manusia disebut maulid. Sekarang ini di pasar Sukadana rame orang kumpul sama, lagi maulid apa bukan? Lagi pada ngapain tuh? Nu balanja, nu dagang, bener tuh. Kumpul mah kumpul jelema, tapi lain maulud. Dan satu bisa dikatakan maulid, satu kudu kumpul manusia, tapi enggak setiap kumpulnya manusia disebut maulid. Satu. Dua, kata Imam Jalaluddin, kalau ini acara pengen disebut maulid, wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, kudu dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Tadi sudah sama qori kita. Enak Bu, Pak? Kepengen nggak punya anak bisa baca Quran? Hayang boga anak bisa baca Quran? Ija calalager ngomong nama. Tiga, kalau ini acara pengen disebut maulid, wariwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi, kudu dibacakan, kudu diceritakan biografi, sejarah, akhlak dan perjuangan Rasul, walaupun sekelumit, insya Allah kalau ada waktunya. Sekarang sudah jam 1 kurang 2 jam, atau berarti jam 11 ya. Terus 4, wa ma waqa'a minal ayat, bagusnya ayat yang dibaca oleh qori, ada bagus, ada lebih bagus, tapi tidak mengurangi kepada pahala bacaan Al-Quran. Kata Imam Jalaluddin, bagusnya ayat yang dibaca oleh qori, ayat yang berkait dengan maulid. Mana ayat yang berkait dengan maulid? Suratnya surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Itulah ayat yang berkait dengan maulid, sebab Rasul dilahirkan pada tahun gajah. 5, thumma yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansoripuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Ieu mah khusus ke panitia. Ya panitia dengekeun ya. Ustaz Kurnia ya. Ieu acara lamun hayang bisa disebut maulid, nanti apabila acara beres ditutup oleh doa, panitia seluruh panitia kudu menyediakan sekul alias kejo. Jamaah kabeh kudu dibere nyatu, sebab cek Imam Jalaluddin teu bisa disebut muludan lamun bubar teu manggih kejo. Terserah panitia tama. Pancana kiai itu geus dibere berkat, berkat mah lain deui. Berkat kudu nyatu jojong deui. Akur bapak-bapak kayang nah emang siapa bobokong kejo sih kabeh ge. Ngan lamun panitia keberatan, waduh cek panitia kiai kudu mere nyatu kakabehan matur ripuh kami kajen teuing bapak-bapak jeung ibu-ibu teu kebagian ge, mubaleg mah kudu hanya jauh kula ti Banten ka dipira aku teu meungi kejo Ustaz Kurnia haram jadah doang.
cek panitia, aduh kiai cina laukna ge geus beak pan keur peuting mencit deui ge ditungguan. Cina bisi barabe dibawa atahna ge teu naon sebab kula mau mobil tah. Enggeus teu kudu hese jeung orang Pandeglang mah sing horeng eta muludan kos kitu. 1 kudu kumpul manusia, 2 dibacakan ayat suci Al-Qur'an, 3 sejarah Rasul, 4 ayat yang berkait, 5 bubar kudu semua pada makan. Harus makan itu. Kalau enggak makan enggak bisa disebut maulid kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Modar siapa panitia tah. Tapi bapak-bapak jangan khawatir, Pak Lurah kita ini akan dikasih makan oleh panitia setelah acara di rumahnya masing-masing. Waduh cocok cek panitia model gimana ya. Terus atuh Jakarta mulai. Ini belum mengupas maulid saya nih Pak Wakil Bupati ini belum nih. Pak Lurah belum. Yang kedua, babak yang kedua, hukum memperingati maulid ini dapat pahala apa kagak? Nah kita kaji sekarang biar tahu, biar tahun depan masyarakat lebih semangat. Amin. Apa kata Imam Jalaluddin? Huwa minal bid'il hasanatin lati yuthabu alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi gadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farhi wal istibsyari bi maulidihi syarif. Peringatan maulid dong seperti ini termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, dipuji oleh agama, allati yuthabu alaiha sahibuha, yang akan mendapatkan untuk orang yang memperingatinya. Mengapa dapat pahala? Karena bunga cek orang Sunda bahagia atau berbangga dilahirkannya Rasulullah ke alam dunia. Firman Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul dilahirkan jadi rahmat kesekian alam. Apa kata baginda Rasul? Man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang berbahagia ketika aku diutus oleh Allah ke dunia, farihna bihi, maka aku kata Rasul akan bahagia terhadap orang tersebut. Kalau orang sudah dibahagiakan oleh Rasul, lamun jelema geus dibahagiakan ke Rasul, jaminan surga. Ibu-ibu bapak-bapak mau ke surga apa mau ke neraka? Iku jawabnya waras udah genteng ku. Heuy, jawaban maja endah ieu teu araredan. Hayang ka surga? Nutilok salat ngomong nama hayang kasur. Cager jawab nama. Nutilok ngaji ngomong nama hayang kasur. Orang yang enggak suka sholat bilangnya pengen masuk sur. Itu yang enggak suka sholat itu Pak. Orang yang enggak suka ngaji ngomongnya pengen ke sur. Pemuda lagi pada gaple ngomongnya pengen ke sur. Ih keur gaple jeung hayang ka surga atau korak si haram jadah doang. Di mana kamusna eta si eta? Keur gaple hayang ka surga, jajak aing meta jelema nu gaple doang nu edan. Kunaon kitu atuh deuleuh bae aya kartuna leutik sagede korek aya mantingkeunna labatana gebot. Modar sia di modar-modar hirup keneh. Mantap ge nu sok gaple mah parenek umur ka aya siring sapa bae. Tilok aya nu gaple kieu barokah sia. Eueuh. Ya pakai modal tuh sia cungat saja tukang gaple haram jadah doang sia. Eureun sia pemuda bisa malah lodar sia. Di pos ronda gaple tiluan terojol mitohana cek minantuna bah ka mana ka warung meuli rokok bah gaple kurang saurang cenah bah. Oke abah meuli rokok heula. Eta goblok di mitoha minantu tolol. Beres meuli rokok. Bah kocok bah dikocok itu gaple ku mitohana ku mertua. Cok seret dibagikan. Seret dibuka eta minantuna geus ngagitek-gitek suku bae. Cek minantuna aya di kula kabeh berem banget mitohana bangep mitoha kesel meureun di kitu-kitu ku minantu cek mitohana modar dia minantu cek minantuna lamun kula modar anak bapak jadi rangda ka Bandung jeung ka Medan nu burung jeung nu geblek kabeh
Kita bangga pada hari ini, khususnya masyarakat Banding, panitia, alhamdulillah siang ini merayakan Maulid, bangga, berbahagia, bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah mengutus Rasulullah wa ja'alanallah min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dijadikan umat Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi peringatan Maulid ini Pak Lurah, Pak Kades, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dapat pahala besar. Makanya lamun muludan sodakohna kudunu gualaled. Jangan deket-deket. Kalau kita sodakoh pengen dibuktikan pahalanya oleh Allah di dunia, ada 3 sodakohnya. Ingat, bawa pulang ke rumah masing-masing. Pertama, sodakoh Maulid. Kedua, sodakoh kepada orang tua. Ketiga, sodakoh kepada guru dan yatim piatu. Akan cash Allah bayar di dunia, saudara-saudara. Makanya kalau Maulid besar-besaran. Kalau kita lihat negara di Eropa, ada satu negara namanya Maroko. Kalau di negara Maroko itu Pak, merayakan Maulid panggungnya saja bisa menghabiskan dana 1 miliar. Itu baru panggung podium saja. Bahkan kalau di Maroko, kalau ada satu masjid dipertanyakan kenapa mereka enggak merayakan Maulid Rasul, ditanya oleh pejabat pemerintah setempat, kalau tidak ada alasan tertentu yang tepat, maka itu masjid atau musola yang tidak merayakan Maulid akan dikunci 3 bulan, tidak boleh pakai sholat. Kalau ada orang kaya yang tidak nyumbang Maulid dengan alasan tertentu, ditanya oleh pejabat setempat, kenapa saudara tidak mau merayakan menyumbang Maulid Rasul, maka akan dipenjara 3 bulan oleh Raja Maroko, saudara-saudara. Itu Maroko. Kenapa mereka demikian? Karena Rasul itu manusia paling berjasa. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Ay laula ijaduka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan bumi, langit, surga, neraka, bumi dan langit berikut isi-isinya. Karena aku ciptakan, kata Allah, karena demi engkau ya Muhammad. Berarti manusia yang paling berjasa sebelum bapak kita, sebelum guru-guru kita, ialah Nabi kita, Nabi Muhammad. Harusnya ibu-ibu yang lebih semangat sama Maulid. Kenapa? Dulu sebelum Rasul diutus ke dunia, nasib ibu-ibu hina. Ketika melahirkan anaknya perempuan, langsung dikubur hidup-hidup, langsung dibunuh. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an kadang-kadang menangis. Kata Rasul, ya Umar, kenapa kamu selalu menangis? Ya Rasulullah, aku dulu ingat ketika aku belum masuk Islam, aku telah mengubur anakku hidup-hidup yang perempuan. Apa hina ibu-ibu? Hina enggak? Oh hina tuh bu, hina. Borosot ngajuru anak Nabi Kang, pencit langsung. Borosot ngajuru anak Nabi Kang, kubur hidup-hidup. Hina tuh wewe? Jawab hina tuh. Bahkan kalau jadi perawan udah gede, jadi gula-gulanya seorang lelaki. Bahkan dulu ketika Rasul belum diutus ke dunia, zaman jahiliyah dulu ada nikah sipah. Apa itu nikah sipah? Nikah sipah itu begini Pak, Bu. Perempuannya 1 Pak Ilyas, laki-lakinya 10 Pak Lurah atau 15. Jadi Salome 1 lubang rame-rame. Itu dulu nikah sipah. Nanti setelah melahirkan, itu si ceweknya bilang, si perempuannya kepada lelakinya, hei saudara-saudara yang pernah menanam saham di perut saya, kerjasama kita ini sekarang sudah menghasilkan buah. Inilah buktinya si jendol. Nah, nanti mukanya itu baik, dimiripin, miripnya kemana? Rupanya kemana? Kalau rupanya hidungnya mirip si A, matanya juga mirip si A, maka diakuin bapaknya si A. Miripnya ke si B, maka diakuin bapak si B. Haram, haram. Zina, zina. Wa ahallallahu nikah wa harramas sifah. Allah halalkan pertikahan, Allah haramkan nikah sifah. Bu,
Bu, hina teu awewe? Hina enggak ibu-ibu dulu? Hina. Sekarang saya tanya, coetnya atu, uleknya 10, pantes enggak? Hei bu, coetna hiji, ulekna 10, pantes teu? Nyambel bisa moal tomat hiber kemana bawa, bawang melesat cabai kemana hiber. Pak, yang pantes mah begini Pak, nih Pak Lurah, coetnya atu, yang pas begini, coetnya 4, uleknya atu. Akur bapak-bapak, setuju? Oke. Woi bapak-bapak setuju tak? Beladi tuh siapa muda setuju tak? Coetna 4, ulekna hiji, akur. Ibu-ibu ditolol. Iya naon urusan anas ya? Aing ngomongkeun coet sia teu akur. Ji, wah teu beres ya urusan. Pak coba jawab Pak. Jangan segan-segan, jangan takut-takut Pak. Hei, Pak. Uleknya 10, coetnya atu 1, pantes enggak? Enggak lah. Gimana kalau coetnya 4, ulek-uleknya 1, pantas? Cocok. Setuju? Ibu-ibu? Woi, tadi kumaha ya urusan? Emang ibu-ibu pengennya gimana? Oh, Pak begini, ibu-ibu mau pengennya coetnya atu, uleknya juga. Bagaimana kalau coetnya pecah? Lah, kalau 1 kan nggak jadi tuh nyambel. Kalau 4 masih ada 3. Akur bapak-bapak. Moal nanya ibu-ibu, aing moal, sumpah ben nyanting moal. Sampai kamu modar sih ada akur tuh. Tapi ketika Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon maaf ini Pak Ilyas, Pak Lurah nih. Ini suara saya udah payo begini nih, udah serak. Jadwal sampai hari ini dari tanggal 1 Maulid, tadusan minima wa amma bi ni'mat rabbika fahadits, punten para kiai, para santri, para kesepuhan. Jadwal ke 103 tempat saya ini. Masih ada 36 tempat. Saya Maulid sampai tanggal 24 Januari. Doain saya biar sehat panjang umur. Jadi masih kena 36 tempat Bu. Laju bae pan ibu-ibu mah, Bu, mana tuh yang numpuk na eta? Naon sih anu numpuk ejo? Ngabadag tadi mah aing. Naon sih anu numpuk naon? Tuh jurig duit mah hese. Ih, kalau perempuan itu Pak, sama uang, aduh, jurignya uang udah dah. Ndak istri lurah, ndak istri pejabat, ndak istri ustad, ndak istri kiai, ndak istri siapa, uang jurig sama duit mah. Berikut istri saya di rumah, jurig duit. Terus ibu-ibu lamun geus belanja kan macem-macem. Kalau udah belanja ke pasar, kasih uang kalau udah sekarung habis kalau sama ibu-ibu. Ya kan kalau beli kudungannya rupa-rupa, sendalnya rupa-rupa, lipstiknya rupa-rupa, atuh suaminya paru-paru. Ini biangkeronya nih. Makanya sekarang ini banyak penyakit mah. Penyakit mah itu penyakit mama. Istri banyak minta sama suami, oleh suami tidak terkabul, makanya mual, enak. Penyakit mama, biangkerok ini. Terus, tapi ketika Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia, nasib ibu-ibu diangkat derajat oleh Allah. Alhamdulillah. Mana? Lihat, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa di dunia ini manusia yang aku harus kasihani? Apa jawaban Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Baru bapak. Jadi derajat ibu 3 tingkat dibanding bab. Alhamdulillah. Makanya kalau ngasih uang ama bapak 100.000 Pak Lurah, ama ibu mah kudu 300.000. Alhamdulillah. Cocok ibu-ibu. Karena duit dia cocok. Kunaon tadi lebah coet itu cocok. Haram jadah doang, kesel aing kuari, haram jadah doang sih. Mana budak Sunda ya? Rodiah, si Mimin. Lebat duit be cocok ya.
Bu, emang ibu itu harus dimuliakan Pak Ilyas. Kenapa? Lihat yang ada ini Pak Lurah, lihat ibu kota, nggak ada bapak kota. Betul? Iya, uang kue aja iku sing paling kata, sing paling banyak iku ibu Bugis. Ibu, betul nggak? Iya, lihat makanan tuh jajanan, bakso mbak kan, bakmi, betul nggak? Iya, benar. Ada laki-laki satu pais menang tak? Ih, makanan ini nih. Kalau orang Sunda apa nyebutnya nih? Celi, wah mangli merenya. Ini kalau orang Sunda bilangnya apa nih? Bitis, bibi, ente mangtis. Emang perempuan mas banyak, apa-apa yang banyak. Makanya perempuan ini, ya kita harus syukur Pak, ada perempuan. Kita keluar dari mana? Nggak ada cerita orang keluar dari batu, nggak ada. Semuanya dari ibu. Iya Bu, makanya kalau nggak ada ibu-ibu kagak bakal jadi Ustadz Maulid. Siapa yang bikin kue? Yang bikin rendang telur, rendang daging, bikin pais, bikin agar, uangnya. Nah, lah laki bisa naon tuh? Apalah arti ada dana kalau nggak ada yang mengerjakan, betul nggak? Lah laki cek orang Sunda. Ulah aja baroning masak nukutaki itu usan kurnya aja datang ngakel ke moal begum. Hihit jalan centong eureun kieu we. Centong jalan hihit da eureun kipas. Centong jalan kipas jalan kabeh jalan kabeh. Tungtungna eta baskomna tabur. Kejo blok be kabeh tabur tah. Kiai teh nyatu deui bae tah. Susah. Makanya alhamdulillah orang Bandung segini kom. Alhamdulillah. Moga-moga tahun depan lebih meriah, lebih semangat. Ya harus begini. Bagaimana Maulid? Siap, oke, begitu dong. Harus kompak. Ini kadang-kadang ini kenapa Islam tidak mau maju? Karena umat Islam yang kayaknya pelit hesek maju sebab nu beungharna karor, pelit nu miskina gede omong. Nah ini Pak, ini nggak nyambung makanya nih. Yang kaya pelit, yang miskin gede. Waduh, masjid lagi dibongkar. Wow, yang miskin bu begini, topang dada, tulak pinggang. Woi, itu yang kaya nyumbang nggak sama masjid? Nyumbang berapa? Semen 20 sak. Kaya nyumbang 20 sak. Apa kata yang miskin? Kalau aku ini, apa kata temannya? Kalau aku kaya, masjid sebesar gini, gua robohin. Musola segede gini, gua robohin. Terus ente bangun, lah kagak. Cuma ngerobohin doang. Nah ini yang miskin begini nih. Makanya Islam tadeken maju-maju nu miskina gede om, nu miskina nu beungharna pel. Makanya yang kaya jangan pelit. Kalau orang pelit diomongin tetangga, lu jangan deket-deket sama dia mah pel. Kieu jelema naon tah? Pelit merek hese di batin lele di kebun jahe sodako pahare jalma kitu kudu ditek. Cuma ngiricih. Nah, sudah habis babak yang kedua peringatan Maulid, insya Allah dapat pahala. Amin, amin ya Rabbal. Nah tinggal babak yang ketiga. Kapan pengajian Maulidnya? Ini babak yang ketiga. Tujuan diperingati Maulid. Bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan diperingati Maulid. Yang pertama, syukron lillahi ta'ala liijadihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana Allah min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tujuan diperingati Maulid ialah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah telah mengutus Rasulullah, telah menciptakan Rasulullah, wa ja'alana Allah min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita semua ini telah dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa sampai nangis Pak,
bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, kata Nabi Musa, andai kata aku ini hidupnya sezaman dengan Muhammad, ya Rabb, aku kepengen dijadiin umat Muhammad. Wong Nabi Musa, ya Nabi, ya Rasul, kepengen dijadikan umat Muhammad. Sagede Nabi Musa hayangan dijadikan umat Muhammad. Kunaon ieu urang kabehan. Kenapa kita semua yang hadir ini umat Muhammad, kadang-kadang urang mah kubararadung darareug, urang Sunda mah nakalnak. Iya, padahal Nabi Musa kepengen tuh dijadiin umat Rasul. Nabi Musa itu nabi paling galak. Allah utus sekian Rasul, Allah utus sekian nabi. Nabi itu Allah utus 124.000 nabi, sama dengan jenggotnya Rasulullah. Jenggotnya Rasulullah berada 124.000 lembar jenggot. Bagus aya janggotannya. Oh, janggotannya bagus baik, kasep baiknya, bener deh. Bu, Pak, Nabi Musa nabi paling galak. Saking galaknya Nabi Musa, malakal maut, malaikat